Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Yang saya hormati Ibu Putri Awalina SEMSA selaku dosen mata kuliah Teknik Audit Berbantuan Komputer. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Putri dan juga teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak video saya pada hari ini. Perkenalkan, saya Ade Lestari dari kelas 3C dengan nomor NIM 2032550065. Izinkan saya untuk mempresentasikan dan mendemokan mengenai ACL khususnya pada topik Verifying Data, Count Record, and Totaling Field. Nah, sebelum kita mulai pada aplikasi ACL-nya, izinkan saya untuk memperkenalkan apa itu ACL. ACL adalah eh, salah satu jenis audit software yang termasuk dalam kategori Generalized Audit Software atau GIS. Seperti halnya program GIS yang lain, ACL hanya dapat digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang dihasilkan dari pemrosesan transaksi perusahaan, sehingga ACL lebih berorientasi pada pendekatan auditing around the computer yang cukup besar dalam membantu pelaksanaan tugas auditor. ACL for Windows secara khusus dirancang untuk menganalisis data dan dengan ACL, auditor akan menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam pelaksanaan audit di lapangan. Volume data yang akan dianalisis menjadi lebih besar dan hasil pengolahan data relatif lebih akurat. Dengan memanfaatkan fitur ACL yang powerful, auditor akan lebih efisien dan percaya diri di dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Nah, kita secara sederhana sudah mengetahui apa itu ACL. Nah, selanjutnya mari kita langsung saja simak bagaimana cara verifying data, count record, and totaling field melalui ACL. Dan sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan bagaimana langkah-langkah dari verifying data, count record, and totaling field. Oke, yang pertama adalah langkah-langkah dari verifying data. Langkah-langkah dari verifying data adalah pertama, buka dokumen workbook ACL dengan input file payroll. Kemudian pada menu data, pilih verify, klik verify field, kemudian add all, kemudian klik OK. Nah, jika nanti hasilnya ada error pada file tersebut, ACL akan memperlihatkan detail dari error tersebut. Sebaliknya, jika hasilnya 0, maka data tersebut tidak ada yang error, sehingga dapat diproses lebih lanjut. Oke, dari langkah-langkah tersebut, mari saja kita langsung untuk mendemokan bagaimana verifying data. Di sini saya sudah masuk pada aplikasi ACL itu sendiri. Kemudian saya akan memasukkan project baru dengan caranya klik file, klik new, kemudian project. Untuk project sendiri, di sini saya akan menyimpan pada folder sampel data file dengan saya beri nama uas_delestari. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah kita klik simpan akan muncul notifikasi dari Data Definition Wizard. Kita klik next. Next lagi, kemudian akan muncul select file to define. Artinya di sini kita harus memilih file apa yang akan kita masukkan ke program ACL, kemudian kita kerjakan di sana. Nah, karena di langkah-langkahnya tadi kita akan memasukkan data payroll, maka di sini kita harus memilih file payroll.
Kita klik, kemudian buka, kita klik next. Nah, untuk dari formatnya, biarkan saja otomatis seperti yang ada di ACL, kemudian kita klik next, kita klik finish. Untuk namanya, saya akan memberi nama payroll. Kemudian klik OK. Nah, setelah data berhasil diinput, di sini akan ditampilkan bentuk dari file payroll tersebut. Ada tabel record deleted, cekue nomor, MNO, gross pay, dan lain-lainnya. Kemudian kita akan verifying data. Ingat, verifying data dimulai dari klik data, kemudian klik verify. Selanjutnya, eh, pada menu verify ini kita klik verify field, kemudian kita klik add all. Kenapa add all? Karena di sini kita akan mengecek verifikasi dari semua data yang ada di file payroll ini. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya untuk outputnya, saya pilih screen, kemudian klik OK. Nah, untuk hasilnya dari yang telah saya verifikasi tadi melalui file payroll, hasilnya adalah nol data validity error detected. Artinya data yang saya masukkan yaitu payroll tadi tidak ada data yang error. Artinya saya bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Kemudian misalkan jika tadi saya memasukkan data payroll dan ternyata hasilnya terdapat beberapa data yang error, maka saya harus memperbaiki data tersebut sehingga nantinya hasilnya tidak error atau dengan memunculkan hasil nol data validity error detected. Nah, karena kita sudah berhasil untuk verifying data, yang kedua saya akan melakukan counting record. Oke, untuk langkah-langkahnya dari counting record yang pertama yaitu dari menu Analyze, pilih Count, kemudian klik OK. Kita kembali ke layar ACL. Nah, eh, dari langkah-langkah tadi kita klik Analyze, kemudian klik Count Record. Nah, kemudian kita langsung saja kita klik OK. Nah, di sini hasilnya akan muncul di bagian bawah yaitu 44 record. Artinya setelah saya berhasil menginput data payroll tadi dan saya sudah memastikan data yang saya masukkan itu sudah tidak ada data yang error di menu payroll tadi, kemudian saya mengajaknya dengan perintah count, yaitu perintah yang digunakan untuk menghitung jumlah record. Ternyata dari file payroll ini hasilnya dari count record adalah terdapat 44 record. Nah, untuk pada menu verifying data tadi, itu adalah perintah untuk mengecek keabsahan data untuk memastikan tidak adanya error pada setiap record dan fieldnya. Oke, yang ketiga kita akan mendemokan bagaimana caranya untuk totaling field. Untuk langkah-langkah dari totaling field, yang pertama adalah dari menu Analyze, pilih Total, kemudian klik Total Field, klik Add All, kemudian klik OK. Ingat, kita mulai dari menu Analyze. Kita kembali ke aplikasi ACL. Nah,
Untuk totaling field tadi, kita harus klik analyze, kemudian klik total field. Setelah itu, pada menu total, kita klik total field, kita klik add all, kemudian klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Nah, di sini eh, memunculkan hasil dari file yang berada di dalam payroll tadi, khususnya untuk gross pay, itu ternyata terdapat 99.585,46 field. Yang kedua ada net pay, hasilnya menunjukkan 79.668,42 field. Kemudian untuk total field text amount terdapat 19.917,4 field. Artinya yang kita masukkan dari yang ada di dalam file payroll itu sudah terhitung semua bagian-bagiannya. Nah, untuk tadi kan yang dihasilkan ada 3, yaitu gross pay, kemudian ada tax amount, kemudian ada net pay. Kenapa yang MNO, CECNO, dan pay date itu tidak terhitung? Karena yang bisa dihitung pada totaling field itu adalah yang uh, bertipe numeric, artinya yang bisa dihitung oleh ACL. Kalau kalau pay date ini kan filenya kan berupa data tanggal. Jadi kita tidak bisa menghitungnya di dalam ACL. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih kepada Ibu Putri dan juga teman-teman yang telah menyimak video saya sampai akhir. Uh, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.